Awalnya itu saya membeli di tempat saya itu sekitaran Rp5.000 ya untuk dapnya makna, dan saya coba perkembangbiakan ya di wadah yang saya taruh ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Baiklah kawan-kawan, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membudidayakan dapnia makna atau biasa dikenal DM ya. Di sini saya membudidayakan dapnia makna untuk pakan ikan hias pribadi yang ada di rumah saya ya. Memang kalau kita memelihara ikan hias itu pakan pokok dan wajib itu pasti pakan hidup ya. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak sering membeli pakan untuk ikan hias kita itu ya, dengan cara membudidayakan pakannya sendiri ya. Seperti saya ini, saya membudidayakan dapnia makna atau DM ya. Di sini saya akan memberi tahu cara bagaimana membudidayakan dapnia makna dengan cara sederhana ya, seperti yang saya lakuin di rumah ini. Oke kawan-kawan, memang dapnia makna itu banyak orang bilang itu susah-susah gampang untuk dibudidayakan ya, tapi kita wajib coba, karena kalau kita tidak coba itu kita tidak akan tahu kita berhasil atau tidaknya ya. Jujur ini starter yang saya taruh di wadah ini itu sedikit ya, karena memang dapnia makna itu harganya juga lumayan untuk kalau kita beli starter gitu. Jujur awalnya itu saya membeli di tempat saya itu sekitaran Rp5.000 ya untuk dapnia makna, dan dapatnya itu sedikit ya, karena memang si DM ini harganya lumayan mahal ya menurut saya. Berbeda dengan kutu air Moina atau kutu air kecil ya. Kutu air Moina itu kalau kita beli 5.000 aja itu udah dapat banyak banget ya. Tapi berbeda dengan si dapnia makna ini, kalau kita beli itu dengan harga Rp5.000 itu di tempat saya itu dikit ya dapatnya. Dan sisa dari DM yang saya beli itu saya coba perkembangbiakan ya di wadah yang saya taruh ini. Di sini itu saya sudah memiliki sekitar 5 wadah pembudidaya dapnia makna ya. Ini itu wadah pertama saya, dan setelah ini sudah berhasil, saya coba untuk perbanyak wadah untuk membudidayakan dapnia makna ini ya. Oke, bagaimana caranya untuk membudidayakan dapnia makna? Tonton video ini sampai selesai. Satu lagi, untuk yang belum subscribe, coba di subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini tetap terus berkembang dan bisa bikin konten-konten lainnya, agar bisa menginspirasi kalian para pecinta ikan hias ya. Oke kawan, sebelumnya saya akan memberitahu kolam dapnia makna saya. Ini kolam kedua dapnia makna saya itu menggunakan baskom nih. Kalian bisa lihat ini sudah berkembang ya, DM-nya sudah mulai banyak, dan kalian bisa lihat itu ada yang masih kecil-kecil yang baru pecah tuh. Dan ini indukan nih, pasti sudah besar. Alhamdulillah ini berkembang dengan baik. Untuk wadah saya yang ketiga itu sama menggunakan box donat ya. Kalian bisa lihat perkembangannya itu alhamdulillah cepat, dan untuk 3 hari lagi nih bisa saya panen. Kalian bisa lihat, dan airnya itu juga masih hijau. Ini untuk kolam yang keempat itu, ini baru saya kasih starter ya. Ini saya kasih starter itu dikit, sekitaran nggak nyampe 10 ekor ya starter dapnianya. Ini saya niatnya untuk uji coba kalau saya taruh starter dikit itu bagaimana kedepannya gitu ya pada saat saya panen. Entah dia bisa cepat banyak atau memang perkembangannya lambat ya karena starter dikit. Ini nanti bakalan saya update lagi perkembangan kolam keempat saya untuk si DM nya yang saya kasih starter dikit, bagaimana kelanjutannya, entah dia bisa banyak atau perkembangannya lambat.
Kalau ini kan saya kasihnya lumayan banyak. Kalau yang ketiga ini, kalau yang ini keempat itu saya kasih dikit. Oke, yang kelima itu, nah yang ini kolam kelima saya menggunakan box bekas baju ya. Ini airnya cukup dalam ya. Ini juga saya uji coba kalau airnya dalam itu seperti apa, dan alhamdulillah hasilnya itu sama ya, sama air yang dangkal. Dia tetap ngebum, cuma bedanya kalau air dalam ini, kalau di sore hari itu seperti sekarang, si DM-nya itu posisinya adanya di dasar ya, berkumpulnya, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi kalau waktu pagi hari itu baru nih si DM ini naik ke atas dan bisa kita lihat gitu. Dan ini tadi pagi saya lihat itu alhamdulillah ngebum dan berhasil juga. Ini usianya udah seminggu ya di sini, udah 1 minggu dan hasilnya memuaskan. Oke, kita balik lagi ke pembahasan bagaimana caranya membudidayakan Daphnia magna ya. Daphnia magna sendiri memang rada-rada sulit ya untuk dibudidaya, tapi kalian bisa coba dengan cara sederhana yang seperti saya lakuin di sini, yaitu ya, pertama-tama kalian beli starternya dulu ya untuk Daphnia magnanya. Setelah kalian beli starter itu, kalian siapkan wadah, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya. Kalau saya di sini wadah pertama saya itu saya menggunakan box donat ya, yang tingginya itu sekitaran 5-6 cm saja ya, dan airnya itu tidak terlalu dalam. Tujuannya apa? Karena untuk si DM itu beradaptasi dengan air yang ada di rumah kita ya. Karena pada saat kita beli itu kita tidak tahu nih sebelumnya itu airnya seperti apa dan pakannya itu seperti apa. Makanya kita siapkan wadah kecil aja dulu untuk dia beradaptasi dengan air yang ada di rumah kita ya, air barunya ya. Setelah kalian siapkan wadah itu, yang kedua kalian siapkan air hijau ya, karena si DM sendiri ini butuh sekali nih air hijau untuk pakannya dia sendiri ya. Jadi awal-awal itu kalian harus siapkan starter dan wadah, terus air hijau ya untuk awal mula membudidayakan Daphnia magna. Jadi setelah air hijau kalian siapin, oh iya, kadang memang di tempat kita itu nggak selalu ada kolam tanah atau empang ya yang bisa menghasilkan air hijau. Tapi ada cara lain, yaitu membeli bubuk spirulina ya, spirulina powder. Itu bisa kalian beli di online shop juga banyak, dan itu bisa membuat air hijau ya. Jadi langkah ketiganya itu siapkan air hijau untuk awalan membudidayakan Daphnia magna. Dan kalau yang saya praktekkan di rumah itu, hari ketiga itu airnya itu akan jernih atau bening ya. Jadi udah nggak hijau lagi nih si airnya. Itu pertanda bahwa si Daphnia magnanya sendiri itu sudah berkembang ya, dan bisa beradaptasi dengan air yang ada di rumah kita atau air hijau yang kita kasih. Jadi si air hijau itu akan dimakan nih lumutnya sama si DM ini, dan dia akan berkembang di situ. Jadi pertanda keberhasilan pertama untuk membudidayakan Daphnia magna itu dengan ditandai airnya itu jernih ya, dan di dasarnya itu tidak ada lumut. Ini tadinya penuh nih lumut semua di bawahnya itu karena bekas air hijau kan. Nah, karena dia sudah berkembang, si lumutnya itu habis dimakanin sama si DM-nya, dan dia berkembang terus. Seperti itu kawan-kawan. Setelah hari ketiga airnya sudah jernih, nah disitulah kalian kasih dia makan lagi dengan air hijau. Jadi sebenarnya itu makannya itu sederhana. Pakannya dia itu cukup dengan air hijau. Bisa dengan air kolam yang hijau, atau kalian bisa buat sendiri bubuk spirulina. Kalau saya itu menggunakan bubuk spirulina ya, saya larutkan dengan air karena memang saya di sini punya nih air hijau. Kolam gapi outdoor saya itu airnya hijau, kalian bisa lihat ini airnya hijau.
Cuman kan nggak cukup ya untuk kita setiap hari kasih pakan ke si dapnia magna itu. Jadi saran saya ya, kalau memang kalian punya kolam besar yang air hijaunya banyak, itu kalian tidak usah beli spirulina powder ya. Jadi kalian cukup kasih air hijaunya aja nih ke si dapnia. Tapi kalau saya kan di sini tidak punya kolam besar nih untuk penghasil air hijau, jadi saya menggunakan spirulina powder. Jadi setiap satu hari itu kalian kasih makan dia air hijau gitu kawan. Jadi intinya sih, dari hari pertama kita tebar bibit, tebar starter, nah kalian tunggu sampai hari ketiga, dan setelah itu kalian kasih makan air hijau. Dan hari keempat sampai hari seterusnya itu sampai kalian panen terus, itu kalian setiap hari itu harus kasih pakan dia air hijau. Jadi jangan stop ya. Jadi setiap hari itu kalian harus kasih dia makan air hijau biar dia terus berkembang besar dan pecah, menghasilkan anak terus-terusan seperti itu sampai kalian terus-terusan panen. Jadi kalau sepengalaman saya sih ya, si dapnia magna ini nggak ada umurnya ya. Kalau kutu air kecil Moyana itu kan setahu saya cuman di hari ke-14 itu dia sudah harus diganti airnya ya. Jadi kita harus tebar bibit baru. Tapi kalau si DM ini jujur ini udah berbulan-bulan di sini di wadah ini, dan itu airnya nggak pernah saya ganti. Paling kalau karena saya kasih pakan air hijau itu kan pasti dia penuh ya, itu saya kuras, saya saring setengah, akhirnya saya diemin aja lagi sampai saya terus kasih pakan dia terus, nanti dia penuh lagi saya kuras lagi, seperti itu. Jadi nggak ada pembaruan air ya untuk si DM ini. Kalau untuk Moyana kan kutu air yang kecil itu kan dia harus 14 hari maksimal airnya harus kita ganti. Kalau si DM ini nggak mesti. Jadi itulah efisiennya kita membudidayakan dapnia magna ketimbang yang lain. Oh ya, satu lagi, untuk panennya sendiri itu di hari ke-10 ya kawan-kawan. Di hari ke-10 itu kalian bisa panen perdana ya. Setelah itu setiap hari kalian bisa panen pun tidak jadi masalah. Itu yang saya lakukan di rumah ya, seperti itu. Oke kawan-kawan, segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar channel ini tetap terus berkembang. Oke kawan, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.